Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya ingin berbicara soal politik aniaya di Indonesia. Sekarang di Indonesia mulai tren dengan politik aniaya. Politik aniaya itu adalah orang yang melakukan informasi publik kepada publik tentang nasibnya yang dianiaya oleh orang lain. Yang dia mau sampaikan ke publik adalah hal-hal yang dia terlihat sebagai seorang yang menderita, seorang yang dianiaya, seorang yang disia-siakan, yang dirugikan, yang dilanggar haknya, dan bermacam-macam. Politik ini dimulai tahun 2002, yaitu di masa SBY menjadi menteri, Menko Polhukam kalau tidak salah pada waktu itu presidennya adalah Megawati. Ada konflik internal antara Megawati dengan SBY. Lalu tiba-tiba SBY mengumumkan ke publik tentang bagaimana Megawati menganiaya dia, menyepelekan dia. Lalu dia minta berhenti, mundur dari kursi menteri sebagai anggota kabinetnya Megawati. Dia mundur. Nah, disitulah publik Indonesia waktu itu mulai respect dengan, kasihan dengan SBY. Lalu berbalik jengkel dengan Megawati. Di tahun 2004, SBY ikut pemilu, Pilpres di Indonesia. Lawan Megawati juga. Di saat itulah orang mulai bersimpati dengan SBY. Jadi selama 2 tahun itu psikologi politik masyarakat Indonesia sudah disiapkan untuk respek kasihan terhadap SBY. Sehingga 2004 masyarakat memilih SBY sebagai Presiden Indonesia pada waktu itu. Ditambah-tambah lagi dengan sebagian orang yang punya pendapat bahwa karena dia besar, tinggi, ganteng, suaranya merdu, politisi jarang-jarang juga yang suara merdu, ya sudah. Sekarang AHY melakukan konferensi pers tentang rencana atau isu kudeta di dalam tubuh Partai Demokrat. Tentu ini adalah bukan persoalan publik, tapi ini persoalan internal. Tapi mengapa AHY melakukan publikasi itu kepada publik luas? Nah, ini tentu ada efeknya. Entah disadari atau tidak, tapi ada efeknya kepada situasi politik kita. Sehingga dirinya sebagai pihak yang menderita, pihak yang dizolimi, pihak yang dianiaya, pihak yang dirugikan. Karena begini, persoalan di dalam sebuah partai itu persoalan internal. Dia bukan persoalan publik. Sehingga kenapa AHY harus konferensi pers? Seolah-olah itu adalah urusan bangsa Indonesia. Urusan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke 270-an juta penduduk. Tidak. Itu hanya urusan segelintir orang di dalam Partai Demokrat yang tidak layak untuk digelar konferensi pers, tidak layak untuk menjadi konsumsi publik. Gelar forum pers pada waktu itu menunjukkan bahwa sebenarnya kalau AHY tidak memanfaatkan politik aniaya untuk menguras air mata orang Indonesia yang begitu cepat jatuh untuk bersimpati kepada dirinya dan kepada Partai Demokrat, ya berarti kalau tidak dengan motif itu, ya saya beranggapan bahwa AHY belum matang dalam dunia politik. Dia belum bisa membedakan mana urusan internal, mana urusan privasi, mana urusan publik. Dia sudah menggelar di pers, itu artinya dia sedang menganggap bahwa soal kursi ketua umum di DPP-nya Partai Demokrat, dia menganggap bahwa itu urusan bangsa Indonesia. Tidak, itu bukan urusan bangsa Indonesia. Urusan segelintir orang yang ada di dalam Partai Demokrat. Bagi saya yang bukan orang partai politik, nggak ada urusan. Bukan urusan saya, bukan penting bagi saya itu. Tapi kenapa AHY mengumumkan ke publik? Itu satu. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa AHY tidak mengerti tentang organisasi. Kok bisa-bisanya dia mengirim surat kepada Joko Widodo, Bapak Presiden, seolah-olah ini urusan negara, sehingga Presiden harus turun tangan. Tidak,
Itu urusan internal, diselesaikanlah lewat kongres, lewat musyawarah, lewat apalah, itu urusan mekanisme di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Coba pelajari kembali anggaran dasar, anggaran rumah tangga partainya kalian. Bukan menyurati, bukan melibatkan presiden. Yang berikut ya, Bapak Muldoko itu memang dia ada di dalam staf kepresidenan. Tapi kalau dia beraktivitas politik itu pribadinya, bukan lembaga kepresidenannya. Sama juga dengan SBY zaman dulu, dia sebagai presiden, tapi sebagai pribadi dia punya hak untuk menjadi anggota Partai Demokrat, mengurus Partai Demokrat. Bisa dipisahkan. Jadi kalau Pak Muldoko itu ikut berpolitik, mau ingin jadi ketua sebuah partai politik termasuk Partai Demokrat, itu urusan pribadi dia, haknya Pak Muldoko. Tapi bukan berarti begitu Pak Muldoko mau berpolitik terus dianggap ini adalah konspirasi dari istana presiden. Enggak begitu, itu pribadinya. Nah, kenapa dulu SBY boleh jadi ketua umum DPP Partai Demokrat di saat dia jadi presiden? Kan dia punya hak yang bisa dipisahkan antara pribadi SBY dengan presidennya. Sama juga dengan ini, bisa dipisahkan Muldoko sebagai pribadi dengan beliau sebagai staf kepresidenan yang terlibat di dalam urusan politik. Misalnya kalau dia mau menjadi ketua Partai Demokrat atau dia mau jadi presiden Indonesia, calon presiden Indonesia, itu pribadinya, bukan sebagai staf kepresidenannya. Jadi keliru AHY menyurati Presiden Joko Widodo untuk kasus itu. Jadi perilaku AHY tadi dengan Partai Demokratnya itu kan perilaku politisi di negara Indonesia dan partai di negara Indonesia. Kalau itu di negara bijaksana, saya bisa pastikan politisinya tahu membedakan mana urusan partainya, internalnya, mana urusan negara, mana yang harus diumumkan ke publik, mana yang harus pembicaraan internal pengurus partai ataupun internal partai. Seorang ketua DPP sebuah partai politik tidak akan membicarakan ke publik tentang persoalan internalnya, apalagi dia tidak punya hak untuk mengadu kepada presiden hanya karena seseorang yang mau beraktivitas politik masuk di dalam kepemerintahan, staf kepresidenan, lembaga kepresidenannya tidak akan disentuh. Yang disentuh adalah pribadinya, dan itu pembicaraan internal dalam sebuah partai politik. Terima kasih. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.